Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nendra Febrianti dengan NIM 20120012, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Saya di sini mendapatkan tugas dengan mata kuliah Epidemiologi Dasar dengan dosen pembimbing Yeni Indriani, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Master of Public Health. Ada pula judul tugas saya adalah Identifikasi Epidemiologi COVID-19 di Indonesia. Pada tahun 2020, masyarakat dunia menjadi saksi munculnya virus corona, jenis baru yang menyebabkan penyakit coronavirus, disease atau yang sekarang dikenal dengan COVID-19. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, pada akhir 2019 dan dengan cepat menyebar dari hanya satu kota ke seluruh wilayah Cina hanya dalam 30 hari. Hampir semua negara saat ini terdampak oleh merebaknya penularan COVID-19. Hal ini yang menjadi beban tersendiri bagi pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat. Tantangan untuk mengendalikan COVID-19 meliputi kecepatan penyebaran dan penularan yang luas, sedangkan pengobatan untuk penyakit ini masih sedikit diketahui, begitu juga dengan vaksinnya yang masih terus dikembangkan. Menurut sejarah, pandemi bukanlah pengalaman baru maupun pengalaman pertama bagi masyarakat dunia. Akan tetapi, pandemi COVID-19 tetap menjadi sebuah perjalanan yang sulit karena pengendalian dan pencegahan penyakit ini memerlukan pengetahuan yang sangat mendalam. Saat ini, para peneliti masih terus menggali tentang karakteristik COVID-19, antara lain adanya kasus tanpa gejala namun masih menularkan, 2. Masa inkubasi yang lama, dan virus yang terus bermutasi. Di Indonesia, munculnya kasus COVID-19 dikonfirmasi secara resmi oleh Presiden Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, jumlah kasus terkonfirmasi dilaporkan secara luas setiap hari. Pada pertengahan Maret 2020, Presiden menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga jarak. Ibu kota Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, memimpin inisiatif dengan melakukan penutupan sekolah, tempat kerja, dan pembatasan acara publik pada tanggal 16 Maret 2020. Sebagai respon atas lonjakan kasus terkonfirmasi yang meningkat secara signifikan, sejumlah tindakan kemudian dilakukan oleh pemerintah, antara lain penutupan transportasi umum, larangan perjalanan domestik, dan penutupan perbatasan. Pada bulan April 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21/2020 mengenai pembatasan sosial berskala besar atau yang dikenal dengan PSBB. Secara umum, PSBB mengatur beberapa komponen untuk menekankan angka penularan, di antaranya menjaga jarak, penutupan sekolah, penutupan atau pembatasan kegiatan tempat kerja, pembatasan perkumpulan massa atau keramaian, dan penggunaan masker. Untuk menerapkan PSBB, pemerintah daerah perlu memenuhi kriteria dan mengajukan permohonan penerapan PSBB kepada Kementerian Kesehatan. Sejalan dengan COVID-19, masih banyak yang perlu dipahami terkait seberapa efektif penerapan PSBB dan dampaknya dalam pengendalian epidemi COVID-19 di Indonesia. Dalam menghadapi wabah COVID-19 yang berkembang pesat, analisis kami dimaksudkan untuk memberikan informasi yang berkualitas dan tepat waktu bagi para pembuat keputusan di Indonesia. Analisis kami berfokus pada intervensi non-medis dengan menyajikan berbagai skenario beserta dampak yang mungkin terjadi di setiap skenario. Secara umum, laporan ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menyajikan analisis yang dilakukan ketika Indonesia berada pada masa awal penularan. Bagian ini terfokus pada transmisi COVID-19 di tingkat nasional dan menyajikan dua model epidemiologi yang memprediksi kemungkinan kasus COVID-19 yang membutuhkan rawat inap. Selanjutnya, bagian pertama ini menyajikan eksplorasi potensi kematian COVID-19 secara nasional. Untuk menggambarkan kasus COVID-19 di tingkat daerah, disajikan model epidemiologi di dua provinsi yang beresiko tinggi. Bagian kedua, laporan memberikan gambaran tentang penularan yang terjadi setelah diterapkan PSBB.
Di bagian ini, kasus baru dan kematian diproyeksikan di tingkat nasional dan di daerah. Permodelan untuk kasus dan kematian juga mengikuti pendekatan yang sama. Selanjutnya, indikator untuk pemantauan epidemi COVID-19 di Indonesia diuraikan. Indikator ini dibangun atas latar belakang Indonesia dengan keberagaman konteks dan sumber daya yang terbatas. Partisipasi interaktif yaitu masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan. Cenderung memperlihatkan metode indisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis, dan masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan. Epidemiologi triangle biasanya digunakan untuk menganalisis terjadinya penyakit infeksi. Segitiga ini terdiri dari agent, penjamu atau host, lingkungan atau environment, angka transmission rate atau RO. COVID-19 diperkirakan sekitar 2-4 atau di setiap satu orang yang terinfeksi COVID-19 dapat menyebarkan kepada 2-4 orang lain yang rentan. Berarti sekitar 4 kasus kematian setiap 100 kasus COVID-19 yang terdeteksi. Tingkat kemampuan mendeteksi kasus COVID-19, perbedaan kriteria siapa yang diperiksa. Apabila asumsi tingkat penyebaran atau angka transmission rate atau RO sekitar 2, maka setiap 4 hari jumlah tersebut akan meningkat menjadi 2 kali lipat. Apabila CPR 4%, berapa banyak kasus kematian akibat COVID-19 yang akan terjadi dalam minggu ke depan? Apabila ternyata CPR Indonesia meningkatkan sekitar 8% akibat ketidakmampuan rumah sakit menangani jumlah pasien yang terlalu banyak, maka kasus kematian akibat COVID-19 akan lebih banyak lagi. Sekian tugas presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.